Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dr. Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Oke, di video kali ini kita akan membahas pembahasan soal OSP tingkat SMP tahun 2023 atau yang akan menjadi simulasi Olimpiade Sains Nasional tahap provinsi tahun 2024. Oke, jadi untuk tingkat provinsi, cabang matematika akan dibagi menjadi 20 soal isian singkat, yang masing-masing soal akan bernilai plus 5, sehingga nilai maksimumnya adalah 100. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk soal nomor 1, kita diberikan soal geometri bangun ruang. Di sini ada bak penampung air, yang merupakan gabungan antara baloknya yang di bagian bawah, dan juga limas yang terpancung dengan alas persegi ukuran 20 x 20. Nah, kemudian di sini bak tersebut akan diisi dengan debit 1000 meter kubik per jam. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi 20 min 5 akar 3 dari 2. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Akan lebih mudah jika kita lanjutkan bentukan limas ini, kita lanjutkan menjadi lengkap. Oke, jadi kita gambarkan. Nah, di sini kita ketahui bahwa limas yang bagian atasnya yang kita barusan buat ini, itu memiliki alas yaitu 10 x 10. Nah, sedangkan untuk limas yang totalnya keseluruhan itu adalah ukurannya 20 x 20. Jadi kita bisa beri nama, misalkan ini adalah ABC, DE, kemudian ini FGHJ, HI maksudku. Nah, maka limas ABCDE dan limas AFGHI di sini adalah limas yang sebangun, yaitu ukurannya untuk masing-masing panjangnya adalah 2 kali lipat. Jadi kalau kita bertanya tentang tingginya, jadi kita ingin mencari tahu tingginya terlebih dahulu di sini. Misalkan tinggi dari limas ABCDE adalah T, maka kita akan tahu T dibagi dengan T plus 5 itu juga seharusnya 1/2. Karena ukurannya 2 kali lebih besar. Tingginya pun juga akan 1/2. Kita kalikan silang akan didapatkan 2T sama dengan T plus 5. Sehingga kita akan dapat tingginya akan sama dengan 5. Oke, kita ganti di sini. Nah, kemudian kita berarti tahu bahwa tinggi dari total, yaitu limas AFGHI, itu adalah 10 meter. Oke. Pertanyaan dari soal ini adalah, bak tersebut akan diisi sampai ketinggiannya adalah 20 min 5 akar pangkat 3 dari 2. Nah, tinggi totalnya itu adalah 20, termasuk balok tersebut ya. Kemudian kalau sampai dikurangkan dengan 5 akar pangkat 3 dari 2, maka kita ingin mencari tahu volume airnya ketika ketinggiannya sampai di sini. Aku beri warna merah. Ketinggian airnya sampai di sini. Nah, otomatis kita akan tahu bahwa tinggi dari air di sini adalah 20 minus akar pangkat 3 dari 2 dikali 5 ya. Maka tinggi yang bagian atasnya saja sampai yang terisi air itu adalah 5 akar pangkat 3 dari 2. Karena tinggi totalnya adalah 20. Nah, daripada kita menghitung berapa volume air yang sudah ada, maka kita bisa hitung volume air yang tidak ada, yaitu terhadap volume yang terpancung di sini, sampai yang berwarna merah. Di sini kita bisa memberi nama limas yang berwarna merah tersebut, itu dengan huruf JKLM. Oke, nah di sini ternyata limasnya juga sebangun. Jadi limas A JKLM itu juga akan sebangun dengan 2 limas yang lain. Dengan perbandingannya, kalau kita tahu yang limas AFGHI itu adalah alasnya 20 x 20,
dan tingginya adalah 10. Itu limas A, F, G, H, I. Nah, di sini limas berwarna merah ini alasnya adalah belum kita ketahui, yaitu alasnya JKLM. Dan tingginya kita tahu adalah 5 akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu. Maka kita akan coba hitung berapa panjang sisi dari persegi alasnya. Maka JK dibagi dengan FG, yaitu 20, itu akan sama dengan tingginya, yaitu 5 akar pangkat 3 dari 2, dibagi dengan 10. Nah, tadi FG-nya bisa kita ganti dengan 20. Maka kita akan mendapatkan bahwa nilai JK atau sisi dari persegi tersebut adalah 10 akar pangkat 3 dari 2. Oke, di sini kita akan hitung dulu volume dari yang tidak terisi. Jadi kita anggap sebagai satu limas, kita hitung volumenya. Volume dari limas A, kemudian JKLM, itu adalah sepertiga dikalikan alasnya. Alasnya tadi persegi dengan sisi 10 akar 3, 10 akar pangkat 3 dari 2, dikalikan lagi dengan tingginya. Tingginya adalah 5 akar pangkat 3 dari 2. Jadi kita bisa tahu bahwa volumenya adalah 100 dibagi 3, dikalikan 5, kemudian ada akar pangkat 3 per 2, kita pangkatkan dengan 3. Maka di sini volumenya akan menjadi 1000 per 3. Nah, di sini volume total yang kita ingin tahu, yaitu volume dari limas A, F, G, H, I, dan volume dari balok tersebut, kita hitung totalnya. Nah, di sini kita ingin hitung volume dari keseluruhannya, yaitu dari limas dan juga baloknya. Jadi kita hitung volume A, kemudian F, G, H, I, itu adalah sepertiga, dikalikan alasnya adalah 20 kali 20 dikalikan tingginya, yaitu 10. Jadi volumenya dia adalah 4000 per 3. Kemudian volume balok yang bawah itu adalah 20 kali 20 kali 10. Jadi totalnya adalah 4000. Nah, di sini kita ingin mengetahui volume yang sudah terisi. Jadi kita bisa hitung dengan cara volume total dikurangi dengan volume limas yang JKLM. Oke, jadi kita ingin tahu volume total dikurangi dengan volume limas yang kita ingin tahu volumenya. Oke, jadi akan sama dengan 4000 ditambah 4000 per 3 dikurangkan dengan 1000 per 3. Maka volumenya akan menjadi 5000. Jadi volume yang sudah terisi dengan tinggi 20 min 5 akar pangkat 3 dari 2 itu adalah 5000 meter kubik. Nah, pertanyaannya, ketika debit airnya adalah 1000 meter kubik per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 5000 dibagi dengan 1000. Dan hasilnya adalah sama dengan 5 jam. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah 5 jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi di sini angka satuan dari P pangkat X adalah 9, sedangkan angka satuan dari Q pangkat Y adalah 8. P adalah bilangan ganjil, Q adalah bilangan genap, itu sudah jelas ya, karena kalau misalkan P-nya genap, tidak mungkin akan satuannya menjadi 9, kemudian juga kalau Q-nya ganjil, tidak mungkin satuannya menjadi 8. Pertanyaannya adalah, X dan Y yang merupakan pangkat dari P pangkat X dan Q pangkat Y ini, kemungkinan satuan dari X plus Y-nya ada berapa? Nah, di sini kita amati dulu, untuk menghasilkan P pangkat X sama dengan 9, maka P itu harus bersatuan antara bisa saja 3, bisa saja 7, atau bisa saja 9. Karena kalau angka belakangnya 1, mau dipangkatkan berapapun tidak akan menghasilkan satuan 9. Begitu juga 5,
dan tidak mungkin dia genap. Jadi pilihannya hanya 3 pangkat sesuatu, 7 pangkat sesuatu, atau 9 pangkat sesuatu. Nah, di sini, kalau kita amati, 3 pangkat sesuatu, yang belakangnya 9, maka satuan dari 3 pangkat sesuatu kan, harusnya kalau 3 pangkat 1, satuannya 3. 3 pangkat 2, satuannya adalah 9. 3 pangkat 3, 7. 3 pangkat 4, dan menjadi 1. Di sini dia akan menjadi periodik, yaitu 3971. 3971 berulang. Maka kita harus mengambil X yang merupakan sisa 2 dalam modulo 4. Karena periodiknya adalah tiap 4. Sama juga dengan 7. Di sini 7, dia bisa saja 7, 9, 3, 1. Maka tetap sama 2 dalam modulo 4. Kemudian 9 di sini, dia cukup 1 modulo 2. Karena 9 pangkat 1 itu belakangnya adalah 9. Kemudian 9 pangkat 2 itu belakangnya adalah 1. 9 pangkat 3 itu belakangnya adalah 9 lagi. Jadi dia periodik tiap 2. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk Y-nya, Q pangkat Y. Di sini, Q pangkat Y itu adalah sama dengan 8 satuannya. Maka satuan yang bisa hanyalah 2 dan 8. Karena kalau belakangnya 0, pasti menghasilkan 0. Belakangnya 4, hanya bisa 4, 6, 4, 6. Kemudian kalau satuannya 6, hanya bisa 6, 6, 6, 6, 6, 6. Maka hanya bisa 2 dan 8. Kalau kita perhatikan, 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2 pangkat 4 itu 6. Dan nanti akan kembali lagi menjadi 2. Maka kita harus mengambil Y yang bersisa 3 dalam modulo 4. Sementara untuk yang 8 ini, 8 pangkat 1 itu adalah 8, 8 pangkat 2 itu adalah 4, 8 pangkat 3 itu 2, 8 pangkat 4 itu adalah 6, kemudian nanti akan kembali lagi menjadi 8. Jadi kita harus mengambil Y yang bersisa 1 dalam modulo 4. Nah, di sini dengan dua data tersebut sebenarnya kita sudah bisa mengerjakan soal ini. Jadi yang ditanyakan di soal adalah angka satuan yang mungkin dari X plus Y. Pertama-tama kita ingin tahu dulu kemungkinan-kemungkinan dari X. Kita akan lihat angka satuannya. Jadi ketika X bersisa 2 dalam modulo 4, maka X-nya bisa saja 2, kemudian 6, kemudian 10, 14, kemudian 18, 22, dan seterusnya. Di sini berarti angka satuan yang mungkin bisa saja 2, kemudian 4, 6, 8, dan 0. Kemungkinan semuanya bisa angka satuan dari X. Selain itu, jika kita lihat yang 9, dia kan bersisa 1 dalam modulo 2. Maka dia bisa aja 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Ternyata dia bisa semuanya, 1, 3, 5, 7, 9. Gabungannya berarti semua bilangan bisa 0, 1, 2, 3, sampai 9. Angka satuannya bisa semua. Nah, di sini sebenarnya Y-nya tidak terlalu penting. Tapi kita ingin cari tahu juga, Y-nya kalau bersisa 3 modulo 4, maka dia bisa saja angka satuannya yaitu 3, kemudian 7, 11, 15, kemudian 19, lanjut lagi, 23, dan seterusnya. Maka angka satuannya bisa 1, 3, 5, 7, 9. Bisa semuanya. Begitu juga dengan yang Y bersisa 1 modulo 4, itu bisa saja 1, 5, 9, 13, 17, dan lagi 21. Maka angka satuannya 1, 3, 5, 7, 9 lagi. Jadi hanya bisa bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini sebenarnya tidak terlalu penting ya Y-nya, karena X-nya bisa meliputi bilangan berapa saja, maka nanti penjumlahannya X dan Y itu pastilah akan meliputi semua bilangan satuannya. Oke, jadi di sini angka satuan dari X plus Y yang mungkin itu adalah 0, 1, 2, sampai 9. Jadi banyaknya kemungkinan dari angka satuannya adalah 10 kemungkinan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3 ini adalah soal kombinatorika, di mana aku memiliki M bola merah dan P bola putih yang diacak, kemudian akan disusun secara mendatar.
Jadi, M plus P bola tersebut akan disusun berjajar memenuhi M plus P tempat yang tersedia. Nah, di sini, peluang bahwa ujung kiri dan ujung kanan itu berwarna sama, itu adalah setengah. Oke, jadi kalau kita punya M plus P tempat, jadi seperti ini. Nah, banyak cara untuk menyusun M bola merah dan P bola putih, itu adalah M plus P kombinasi P atau kombinasi M. Jadi banyaknya cara adalah M plus P faktorial dibagi M faktorial P faktorial. Oke, jadi untuk tingkat SMP sudah harus menguasai pelajaran-pelajaran di tingkat SMA, salah satunya adalah kombinatorika. Kemudian, ketika bagian kiri dan bagian paling kanan itu berwarna sama, maka bisa saja warna samanya adalah merah, atau warna samanya adalah putih. Maka, yang berada di tengah-tengah ini hanya tersisa M plus P min 2 tempat, di mana komposisi yang tersisa hanyalah M min 2 warna merah dan P warna putih. Sehingga banyaknya cara di sini adalah M plus P min 2 kombinasi dengan P. Kita bisa tulis M plus P min 2 faktorial dibagi dengan M min 2 faktorial P faktorial. Oke, begitu juga nanti dengan kasus bawahnya, maka di sini ada M plus P min 2 tempat yang disediakan untuk M warna merah dan P min 2 warna putih. Maka banyaknya cara adalah M plus P min 2 kombinasi M, maka nilainya adalah M plus P min 2 faktorial dibagi M faktorial P min 2 faktorial. Nah, di sini diketahui bahwa peluangnya bahwa kiri dan kanan sama itu adalah setengah. Maka kita hitung dulu M plus P min 2 faktorial dibagi dengan M min 2 faktorial P faktorial. Ini untuk ketika M-nya berada di ujung, ditambahkan dengan ketika P-nya berada di ujung, yaitu M plus P min 2 faktorial dibagi M faktorial P min 2 faktorial, itu akan dibagi dengan total keseluruhan semestanya. Maka yaitu M plus P faktorial dibagi dengan M faktorial P faktorial. Itu akan sama dengan setengah. Nah, di sini aku coba kalau pecahan di bawah, kita bisa putar ya. Kalau dia di bawah ini, kita tuliskan di atas. Jadi, kebalikannya, yaitu M faktorial P faktorial dibagi M plus P faktorial. Oke, kita bisa coret beberapa. Jadi, kalau kita kalikan yang depan dengan yang perkalian distributif ya, akan tersisa P-nya ya, di sini. P-nya hilang. Kemudian M-2 dikalikan dengan M, itu akan tersisa M-1 dan M. Jadi, kita bisa tulis M-1 dikalikan dengan M. Kemudian M plus P-2 faktorial dibagi M plus P itu akan menjadi M plus P-1 dikalikan M plus P. Nanti sama juga untuk yang sebelah kanan, itu akan tersisa P-1 dikalikan P. Oke, karena kita coret yang sebelah kanan ini ya, M-nya kita coret dengan M, kemudian P-2 ini kita coret dengan P-nya, akan tersisa P-1 dikalikan dengan P. Jadi yang sebelah kanan ini. Oke, itu akan sama dengan setengah. Kita coba bongkar. Jadi, kita kalikan silang ya. 2M kuadrat dikurangi 2M sama dengan ditambah dengan 2P kuadrat min 2P sama dengan, kita kalikan ya yang bagian bawah, M kuadrat ditambah 2MP ditambah P kuadrat dikurangkan M dikurangkan P. Oke, kita coret beberapa yang sama, jadi akan tersisa M kuadrat dikurangkan dengan 2MP ditambah dengan P kuadrat, kemudian yang 2M, 2P itu kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi M plus P. Ini akan menjadi M min P, tapi kita lihat lagi di sini, P-nya lebih besar daripada M, maka kita bisa tukar jadi P min M. Sama dengan M plus P. Nah, di sini di soal diberikan syarat bahwa
4 lebih kecil sama dengan M, lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 2023. Nah, di sini kita bisa gunakan masukkan coba-coba dulu, kemudian nanti kita eliminasi untuk mencari nilai masing-masing dari M dan P. Di sini kita tahu bahwa M dan P sama-sama kurang dari 2023. Maka kita akan tahu nilai dari M plus P sendiri di sini kurang dari 4046. Karena M-nya kurang dari 2023, P-nya juga kurang dari 2023. Kesimpulannya, maka P min M, itu kan di akar ya, itu nilainya akan kurang dari sama dengan akar dari 4046. Maka kita nanti akan tahu bahwa P min M-nya ini akan kurang dari sama dengan 63, karena kita harus mengambil P min M yang bulat. Oke? Nah, perlu diperhatikan juga di sini, nilai batas terbawahnya dari M plus P adalah 4 ditambah 4, jadi 8. Jadi, P min M-nya juga itu akan lebih besar daripada 3. Karena kan 9 ya, bilangan kuadrat yang lebih besar dari 8 itu kan 9. Jadi, P min M-nya itu paling kecil adalah 3. Jadi, kita daftar terlebih dahulu di sini. Jadi, untuk P plus M-nya dan P min M-nya. Kalau P plus M-nya adalah 3 kuadrat, sementara P min M-nya itu adalah 3, kemudian bisa juga 4 kuadrat dan 4. Bisa juga 5 kuadrat dan 5, dan seterusnya. Sampai nanti di 63 kuadrat, 63. Kita coba jumlahkan untuk eliminasi M-nya. Jadi, nilainya akan menjadi 2P, gitu ya. Contohnya seperti ini. 3 kuadrat tambah 3 itu menjadi 12. 16 kuadrat, 16 ditambah dengan 4 itu 20, 30, kemudian 42, dan seterusnya nanti menjadi 63 kali 64. Maka P-nya masing-masing di sini adalah 6, kemudian bisa 10, kemudian di sini juga bisa 15, 21, dan seterusnya sampai 63 dikalikan 32. Yang nilainya adalah 2016. Sementara itu, kita cari nilai M-nya, kita tinggal substitusikan ke sini saja, P min M itu sama dengan 3, maka dia akan menjadi 3. Ini akan menjadi 6, menjadi 10, kemudian akan menjadi 15, dan seterusnya sampai yang akan menjadi 63 dikalikan dengan 62 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 1953. Nah, kita cek terlebih dahulu dari semua pasangan ini, ternyata ada yang tidak memenuhi, karena nilai M-nya itu tidak boleh kurang dari sama dengan 4. Dia harus di atas 4. Maka untuk yang pertama ini tidak memungkinkan. Namun selain itu, semuanya tidak masalah. Dan di sini juga nilai P-nya masih kurang dari 2023. Jadi semua nilai di sini memenuhi kecuali yang 3. Oke, kita bisa cek banyaknya pasangan yang memenuhi adalah mulai dari 4, 5, sampai 63. Maka banyaknya cara adalah 63, kita kurangkan dengan 4, kita tambahkan dengan 1. Maka banyaknya adalah 60 pasangan. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah 60 pasangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 5 ini diberikan soal geometri lagi. Jadi diberikan sebuah lingkaran dengan pusatnya yaitu O, kemudian akan digambar dua persegi panjang kongruen ABCD, yang panjangnya di sini adalah 2, dan kemudian lebarnya adalah 4. Jadi ini totalnya adalah 4 di sini. Sama juga dengan EH juga 2, maka di sini kita akan tahu bahwa panjangnya masing-masing adalah 1, 1, 1, 1 seperti ini ya. Kemudian ini 2, ini 1, 1 juga. Kemudian kalau kita mau bagi 2 juga bisa ya, ini jadi 1, 1 gitu panjangnya, di titik tengahnya ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas dari daerah yang diarsir. Oke, jadi ide yang aku ingin gunakan di sini adalah segitiga yang diarsir di sini semuanya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki, yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan panjangnya akan menjadi X, X, dan X akar 2. Perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Oke. Nah, di sini kita tinggal mencari panjang dari masing-masingnya, masing-masing segitiga. Nah, hal tersebut bisa tercapai karena persegi tersebut titik ujungnya berada tepat di tengah-tengah busur EH, DC,
GF, dan juga BA. Nah, berarti dia karena berada tepat di tengah-tengah, maka dia akan menjadi siku-siku dan simetris, menjadi sama, yaitu 90, 45, dan 45. Maka sudut yang di sini juga akan menjadi 45 derajat, di mana di sini siku-siku juga, sehingga dia akan menjadi sama kaki juga. Oke, jadi kita cukup mencari panjang salah satu dari segitiga tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa segitiga yang ini, yang ini, semuanya adalah sama. Jadi nanti kita cukup mencari satu kali saja, kita tinggal kalikan 8, dan begitu juga dengan yang kecil. Kita cukup hitung satu kali, kemudian kita akan kalikan dengan 4. Oke, pertama-tama kita tarik terlebih dahulu panjang EO di sini. Kemudian kita hubungkan dengan titik tengah di sini. Kita berikan nama titik M. Maka segitiga EMO ini, panjang EM-nya adalah 1, karena dia adalah setengah dari 2 ini. MO panjangnya adalah 2, karena ini 1 dan 1. Maka dengan Pitagoras, maka panjang EO-nya adalah akar 5. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah akar 5. Oke, sehingga kita akan tahu bahwa panjang LM sendiri, karena LO sendiri adalah jari-jari, maka LM di sini adalah akar 5 dikurangkan dengan 2. Itu adalah panjang dari LM. Kalau kita tinjau lagi, segitiga ini kita beri nama misalkan PLQ di sini. Nah, di sini titik M itu berada tepat di tengah-tengah. Dan panjang LM-nya adalah akar 5 per 2. Jadi kalau misalkan kita kulik segitiga 45-45 ini, maka ini juga akan menjadi 45 derajat, ini juga akan 90 tapi dibagi 2 menjadi 45. Begitu juga yang lainnya. Maka panjang LM akan sama dengan panjang MQ dan juga panjang PM. Maka di sini kita tahu akan panjang MQ itu juga akar 5 min 2. Panjang PM juga akar 5 min 2. Oke. Jadi di sini total panjangnya adalah 2 akar 5 min 4. Maka kita ingin mencari tahu panjang LQ-nya, kita bagi dengan akar 2. Oke. Jadi menjadi ini dibagi dengan akar 2 ya, nanti akan menjadi akar 10 dikurangkan dengan 2 akar 2. Oke, jadi kita sudah tahu panjang sisi dari segitiga tersebut. Sekarang kita akan mencari tahu sisi dari segitiga kedua, yaitu misalkan EPR di sini. Oke, sama juga kita bisa mencari panjang EP. Kita bisa mencari panjang EP. Di sini EPR. Nah, di sini kita bisa tahu panjangnya dari PM sendiri. Tadi di sini adalah akar 5 min 2. Padahal kita tahu panjangnya dari EM sendiri adalah 1. Maka panjang dari EP adalah 1 dikurangkan dengan akar 5 min 2. Sehingga panjang EP-nya akan sama dengan 3 min akar 5. Itu adalah sisi dari segitiga EPR. Maka kita langsung hitung luasnya. Luas dari segitiga yang kecil, yaitu segitiga LPQ, itu akan sama dengan setengah dikalikan sisi kali sisinya dia. Sisinya adalah akar 10 min 2 akar 2. Oke, di sini kita coba hitung kuadratnya ya. 10 ditambah dengan 8 dikurangkan dengan 4 akar 2 kalikan akar 10 kita bagikan dengan 2. 18 dibagi dengan 2 menjadi 9. Kemudian di situ 2 dikalikan akar 2 kalikan akar 10. Maka nilainya akan menjadi 9 dikurangkan dengan 4 akar 5. Ini adalah luas dari segitiga yang kecil. Kemudian kalau segitiga yang cukup lumayan besar ini, EPR,
itu akan menjadi setengah dikalikan 3 min akar 5 kuadrat. Jadi menjadi 9 ditambah 5 dikurangkan 6 akar 5. Nilainya akan menjadi 7 dikurangkan dengan 3 akar 5. Nah, segitiga yang kecil ada sebanyak 4 kali. Jadi kita kalikan dengan 4. Sementara segitiga yang besar itu ada sebanyak 8 kali. Jadi kita kalikan 8. Kita coba hitung, menjadi 36 dikurangkan 16 akar 5. Sementara yang besar ini akan menjadi 56 dikurangkan dengan 24 akar 5. Kita total akan menjadi 92 dikurangkan 40 akar 5. Nah, jadi A-nya di sini akan menjadi 92, B-nya di sini akan menjadi minus 40. Pertanyaan adalah berapakah A min B? Jadi 92 dikurangi min 40, jadi plus 40, sama dengan 132. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, jadi di sini diberikan sebuah segitiga sama sisi ABC yang dibuat lingkaran luarnya, kemudian dibuat lagi sebuah lingkaran yang menyinggung sisi AB dan AC serta lingkaran luar tersebut. Jadi ada titik F, G, dan H. Yang ditanyakan adalah jika luas AFG adalah A akar 3, maka berapakah nilai 9A? Oke, jadi kita bisa gambar dulu pusat dari lingkaran tersebut di sini. Oke, nah teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan di sini ada sebuah segitiga sama sisi, kemudian panjang sisinya adalah S, maka ketika kita menggambar titik pusat lingkaran luarnya, atau titik mediannya juga, titik tingginya, titik sumbunya yang berpotongan satu titik di sini, maka di sini kan panjangnya akan menjadi S akar 3, karena sifat dari segitiga 30, 60, 90. Ini akan menjadi S akar 3 per 2. Seperti itu. Nah, perbandingannya sendiri dari garis beratnya di sini adalah 2 dibandingkan dengan 1. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 1. Maka, karena totalnya adalah S per 2 akar 3 di sini, dan ini adalah 2 banding totalnya 3, maka jaraknya yang di atasnya ini saja itu adalah 2 per 3 dikalikan S akar 3 per 2, atau sama dengan sepertiga S akar 3. Itu untuk panjang dari satu titiknya ke pusat dari lingkaran luar, atau pusat titik tinggi, pusat titik berat yang berkumpul jadi satu. Nah, di sini gambar tersebut pusat O-nya adalah di sini. Maka karena panjangnya adalah 10 cm sisinya, maka panjang dari AO sendiri itu adalah 10 akar 3 per 3. Itu adalah AO. Maka kita akan tahu bahwa diameternya, jika kita tarik 2 kali lipatnya di sini, maka diameternya adalah 20 per 3 akar 3, yaitu AH-nya, 20 per 3 akar 3. Nah, di sini kita coba nyatakan, kita ingin tahu dahulu berapa jari-jari lingkaran yang kecil ini. Jadi kita misalkan R. Nah, karena kita tahu bahwa sudutnya adalah 30, 60, 90 di sini, tegak lurus, maka panjang dari AI, kita beri nama I, titik tersebut, maka AI-nya akan menjadi 2 kali R, karena perbandingannya adalah 1, 2 banding akar 3. Maka akan menjadi 2R. Sedangkan IH-nya sendiri itu juga merupakan jari-jari dari lingkaran, yaitu R. Maka nilainya adalah R. Diameternya atau AH itu adalah 3R. Sehingga kita akan tahu bahwa ternyata R sendiri, 3R sama dengan 20 per 3 akar 3. Maka panjang R-nya adalah 20 per 9 akar 3. Seperti itu. Kalau panjang R-nya 20 per 9 akar 3, maka panjang dari AG-nya sendiri itu adalah akar 3 kalinya dari IG. Karena sifat dari segitiga 30, 60, 90. Maka akan menjadi panjangnya 20 per 9 kali akar 3 kali akar 3. Nilainya akan menjadi 20 per 3. Padahal kita tahu totalnya dari AC itu adalah 10. Nah, karena yang dicari adalah luas dari AFG, di sini diketahui bahwa AFG adalah segitiga sama sisi, karena panjangnya AF dan AG itu sama, dan juga sudutnya adalah 60, maka segitiganya adalah segitiga yang equilateral atau sama sisi.
Oke, maka luasnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, S-nya di sini adalah 20/3. Jadi 1/4 dikalikan 20/3 kuadrat, yaitu 20/3 kali 20/3 kali akar 3. Oke, kita akan mendapatkan nilainya menjadi 100/9 akar 3. Nah, di sini kita tahu luasnya A akar 3, maka nilai A sendiri adalah 100/9. Yang ditanya di soal adalah berapakah nilai 9A, maka jawabannya adalah 100. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Jadi banyak sekali ya soal geometrinya. Di sini terdapat sebuah kerucut dengan alas 3 cm. Kemudian panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Kita gambar terlebih dahulu. Di sini sisi miringnya adalah 5. Kemudian di sini jari-jarinya adalah 3. Maka kita akan tahu bahwa tingginya di sini adalah 4 cm. Oke. Nah, kemudian dia akan dicelupkan dalam suatu bak di mana akan tercelup setinggi 2 cm. Maka kita akan tahu bahwa dia akan tercelup setengahnya persis di sini, yaitu setinggi 2. Oke, maka bagian ini tidak tercelup adalah juga 2 cm. Jadi pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan luas yang tertutup cat atau yang bagian bawah di sini, termasuk bagian alasnya ya teman-teman, karena alasnya juga ikut tercat, dibandingkan dengan luas permukaan keseluruhan dari kerucut. Itu adalah A per B. Maka pertanyaannya berapakah A plus B? Nah, di sini mungkin akan lebih mudah jika kita mencari luas yang tidak tercat, yaitu yang atas. Oke, kita cari tahu dahulu. Jadi kita coba buka selimutnya seperti ini. Selimut kerucut berbentuk juring ya, juring dari sebuah lingkaran. Nah, di sini sudutnya kita tidak tahu. Sudutnya adalah alfa. Nah, cara mencarinya adalah kita tahu bahwa jari-jarinya di sini untuk selimutnya adalah 5. Kelilingnya di sini adalah sesuai dengan keliling dari lingkaran. Jadi kita coba hitung. Nah, untuk busur berikut, panjangnya adalah, kelilingnya ya teman-teman ya, adalah alfa dibagi 360 derajat dikalikan dengan 2 PR. 2 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan R, jari-jarinya 5. Di mana keliling tersebut atau keliling dari busur tersebut harus sama dengan kelilingan lingkaran yang utuh yang menjadi alas, menjadi 2 Pi kali 3. Oke, maka alfa per 360 derajat itu nilainya akan sama dengan 2 Pi-nya kita coret, 3/5. Oke, sekarang kita hitung terlebih dahulu berapakah luas dari daerah yang tidak terwarnai, yang bagian atas ini. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, bahwa perbandingan dari kerucut yang tidak terwarnai ini, yang kecil, dibanding yang besar, itu adalah 1/2, karena tingginya 2 dibandingkan dengan 4. Maka selimutnya pun juga akan 1/2, atau selimutnya menjadi 2,5 cm, atau 5/2. Jadi bagian di sini pembatasnya adalah 5/2. Luas permukaannya adalah alfa dibagi dengan 360 dikalikan dengan PR kuadrat. Pi dikalikan 5/2 kalikan 5/2. Itu adalah yang tidak terwarnai. Oke, maka luasnya akan menjadi alfa per 360-nya itu 3/5 ya teman-teman ya, dikalikan Pi 5/2 kalikan 5/2. Maka akan menjadi 15/4 Pi. Itu adalah bagian dari yang tidak terwarnai. Nah, kita ingin hitung berapa perbandingan yang tidak terwarnai dibanding keseluruhannya. Luas permukaan dari kerucut adalah alfa per 360 dikalikan PR kuadrat, Pi kali 5 kali 5, kemudian ditambahkan lagi dengan alasnya, yaitu PR kuadrat Pi dikalikan 3 kali 3. Alfa per 360 itu tadi adalah 3/5. 3/5 dikalikan Pi kalikan 5 kuadrat ditambah dengan 9 Pi. Kita bisa coret, maka akan menjadi 15 Pi ditambah dengan 9 Pi. Nilainya 24 Pi. Maka bagian yang terwarnai kita bisa hitung sebagai 24 Pi.
kita kurangkan dengan 15 per 4pi. Nilainya akan menjadi 96 dikurangi 15 per 4pi, 81 per 4pi. Maka perbandingannya yang terwarnai dibanding dengan total itu adalah 81 per 4pi dibagi dengan 24pi. Oke, di sini kita bisa hitung. Kita bagi dengan 3 semuanya, ini akan menjadi 27, ini menjadi 8. Perbandingannya adalah 27 per 32. Pi-nya kita juga coret. Oke, jadi A-nya adalah 27 dan B-nya adalah 32, maka nilai A plus B-nya adalah 59. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal 8. Jadi di sini soal nomor 8 adalah soal yang cukup kreatif. Jadi teman-teman membutuhkan pemahaman atau sifat khusus terkait dengan titik lingkaran luar, titik pusat lingkaran luar. Jadi pusat lingkaran luar adalah pusat dari lingkaran luar dari sebuah segitiga. Jadi sebagai berikut, sebuah segitiga itu memiliki sebuah lingkaran luar dan pusatnya itu adalah di titik O atau circumcenter. Jadi O adalah circumcenter. Nah, panjang dari AO, OB, dan OC itu sama dengan jari-jari lingkaran luar, panjangnya sama semua dengan R. Hanya ada satu titik di lingkaran yang memiliki jarak ke 3 titik tersebut sama panjang, yaitu pusat lingkaran luar. Tidak ada titik selain itu. Nah, di soal ini, kita diberikan segitiga asal, yaitu segitiga ABC. Nah, kita tahu bahwa P itu berada di salah satu sisinya, yaitu AB. Kemudian ketahui bahwa panjang AP banding P dan PB dan PC itu sama panjang. Maka jelas bahwa P tersebut adalah circumcenter dari segitiga ABC. Namun, satu-satunya segitiga yang circumcenternya ada di salah satu sisi adalah segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku di sini, jika teman-teman ambil titik tengahnya, maka dia akan menjadi circumcenter. Maka kita akan berkesimpulan bahwa segitiga ABC itu adalah segitiga yang siku-siku. Seperti ini. Kemudian, panjangnya AB adalah 20. Maka kita bisa tahu AP-nya 10, PB-nya adalah 10 juga. Luas dari segitiga APC adalah 30 ya di sini ya, luasnya 30. Yang ditanyakan adalah berapa jarak dari titik P ke BC. Jadi kita ingin tahu jarak D tersebut ini. Nah, kita bisa misalkan saja panjang dari BC-nya ini kita bagi menjadi, misalkan di sini adalah X dan X, kita bagi 2 seperti ini. Nah, tujuannya adalah karena luasnya APC itu alasnya sama dengan alasnya CPB gitu, karena mereka alasnya berhimpit, maka luas dari CPB itu juga akan sama dengan 30 cm², luas yang sebelah sini. Nah, luas dari CPB bisa kita nyatakan dalam D dan X. Jadi D dikalikan 2X dibagi dengan 2, itu luas dari segitiga, itu adalah 30. Sementara Pitagoras dari segitiga yang kecil ini, D kuadrat ditambah dengan X kuadrat, itu nilainya adalah sama dengan 10 kuadrat, yaitu 100. Kita di sini bisa dapat D dikali X sama dengan 30. Oke, coba kita masukkan ke persamaan yang bawah. X-nya kita ganti dalam D, yaitu 30 per D itu sama dengan X, maka D kuadrat ditambah dengan 900 dibagi D kuadrat sama dengan 100. Kita kalikan dengan D kuadrat, D pangkat 4 dikurangi 100 D kuadrat ditambah 900 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan D kuadrat min 90 dikalikan D kuadrat min 10 sama dengan 0, maka D di sini bisa panjangnya adalah akar 90 atau 3 akar 10 maupun bisa juga sama dengan akar 10. Jadi kita punya 2 pilihan di sini. Jadi teman-teman harus cek sendiri
Apakah benar kalau D-nya sekian, 3 akar 10, X-nya maka akan seakar 10 kan? Kemudian yang di sini X-nya akan 3 akar 10. Apakah nilai D dan X di sini bisa memenuhi ketaksamaan segitiga? Jadi apakah panjangnya itu memenuhi? Karena kalau segitiga itu ada syaratnya ya, sisi terpanjang itu harus panjangnya lebih kecil daripada A plus B. Jumlah dua sisi terkecilnya. Itu dicek dulu apakah dia memenuhi. Dan sudah aku cek ya di sini. Untuk misalkan kita pilih yang ini, 3 akar 10 dan akar 10, maka segitiganya menjadi 10, 10, dan 2 akar 10. Oke? Maka ini akan memenuhi ya. 10 itu lebih kecil daripada 10 plus 2 akar 10. Itu memenuhi. Begitu juga dengan yang 10, 10, dan 6 akar 10. Nah, di sini 6 akar 10 itu lebih kecil daripada 10 ditambah 10. Oke, aku tuliskan, jadi di sini 10 kurang dari 2 akar 10 tambah 10. Maka solusinya memenuhi untuk yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini, 6 akar 10 itu adalah sisi terpanjang, itu ternyata masih kurang dari 10 tambah 10. Jadi ini juga memenuhi. Jadi, dua kemungkinan jawaban ini masih memenuhi. Oke, pertanyaan di soal ini adalah, apakah nilai terbesar dari D kuadrat? Oke, D yang mungkin terbesar di sini adalah 3 akar 10. Maka D kuadratnya adalah 90. Berarti nilai maksimumnya dari D kuadrat adalah 90. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 9, jadi kita mencari berapakah sisa pembagian A oleh 7. Oke, jadi langkah pertamanya adalah coba kita kalikan 13 faktorial ini ke ruas kiri. Jadi 13 faktorial kita kalikan dengan 1 tambah setengah tambah 1/3, ditambah seterusnya sampai 1/13. Itu nilainya akan sama dengan A. Nah, di sini kita akan mencari tahu berapa sisa pembagian A oleh 7. Jadi, kalau misalkan kita kalikan masing-masing dari mereka, 13 faktorial bagi 1, 13 faktorial bagi 2, tambah 13 faktorial bagi 3, dan seterusnya sampai 13 faktorial bagi 13, semuanya merupakan bilangan bulat. Di sini, sebagai contoh, kalau yang 13 faktorial bagi 3 ini, maka tinggal kita coret 1, 2, 3, sampai 13. Nah, di sini, 3-nya kita coret dengan bagian bawahnya. Nah, tetapi di sini ada pengali 7. Oke, jadi jelas bahwa 13 faktorial dibagi 3 itu akan habis bagi 7. Begitu juga dengan suku-suku yang lainnya, tidak akan menjadi masalah. Yang satu-satu yang bermasalah adalah ketika 13 faktorial bagi 7, karena 7-nya akan hilang. Oke, jadi yang semuanya akan habis bagi 7 semua. Satu-satunya yang bermasalah adalah 13 faktorial. Oke, kita kalikan sampai 6. Kemudian 7-nya kita tulis lagi, 8, 9, sampai 13. Kita bagi dengan 7. Kita ingin tahu sisanya dalam modulo 7. Oke. Nah, kita coret ya 7-nya ya. Nah, sampai di titik ini, menurutku cara paling mudah adalah teman-teman dengan menghitung manual, yaitu 1 kali 2 kali 3 sampai kali 6, itu dalam modulo 7 adalah 720 ya. 720. Nah, kemudian 8, 9, 10 sampai 13, ini kalau dalam modulo 7 juga sisanya 1, 2, 3 sampai 6. Jadi, kalikan juga dengan 720. Kita coba bagi dengan 7 dulu ya, 720-nya, kalau dibagi 7 adalah sisa min 1, kalikan lagi dengan min 1. Jadi hasilnya adalah 1 dalam modulo 7. Nah, kalau teman-teman pernah belajar teorema Wilson itu mengatakan, untuk tingkat SMA ya, jadi kalau teman-teman memiliki sebuah prima, P, maka P-1 faktorial itu akan bersisa min 1 dalam modulo P. Nah, jika P-nya ini bukan prima ya, jadi kalau sembarang N ya, N bukan prima, maka N-1 faktorial itu pasti akan habis dibagi dengan N. Sebagai contoh ya, misalkan aku ambil 10. Nah, di sini 9 faktorial itu ketika dibagi dengan 10, nah, kita akan tahu ya, 10 itu bisa dipecah-pecah menjadi 2, bisa dibagi jadi 5, di mana 2 ini akan termuat dalam 9 faktorial. Begitu juga dengan 5. Oke, jadi jelas selalu habis dibagi dengan N. Namun khusus untuk yang
P prima, di sini tidak ada pengali P, tidak ada faktor prima di dalam P-1 faktorial. Maka ini adalah sifat Wilson, teorema Wilson, bahwa P-1 faktorial itu akan bersisa min 1 dalam modulo P. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah 1. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10, jadi ada pemfaktoran yang cukup terkenal, yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 dikurangkan dengan 3XYZ, itu bisa kita faktorkan menjadi X plus Y plus Z, kita kalikan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurangkan dengan XY min YZ min ZX. Oke, jadi di soal ini kita bisa substitusikan X-nya itu menjadi A, kemudian min B itu menjadi Y, min C itu menjadi Z. Oke, jadi A pangkat 3 dikurangkan B pangkat 3 dikurangkan C pangkat 3 dikurangkan 3 ABC, itu nilainya akan menjadi A dikurangkan B dikurangkan C, kita kalikan dengan A kuadrat. Nah, harusnya kan min B ya, tapi dikuadratkan menjadi B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian di sini min A dikali min B, jadi plus AB. Kemudian juga YZ-nya ini menjadi min BC, di sini plus AC. Nah, nilai yang persamaan pertama ini, A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 dikurang C pangkat 3 min 3 ABC, itu nilainya adalah sama dengan 0. Maka kita akan tahu nilainya akan sama dengan 0 di sini. Kemudian kalau dari persamaan ketiga, kita akan mendapatkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurangkan BC ditambah dengan AB ditambah dengan AC, itu tidak boleh sama dengan 0, karena kita pindahkan dia ke ruas kiri ya. Berarti ini tidak boleh sama dengan 0. Kesimpulannya seperti itu. Berarti, satu-satunya solusi adalah ketika A-nya min B dikurangi C itu sama dengan 0, atau A-nya sama dengan B plus C. Oke, kita substitusikan ke persamaan kedua. Di sini, B plus C-nya kita ganti dengan A, maka A kuadrat sama dengan 6 dikalikan dengan A. Kita pindahkan ke ruas kiri. A kuadrat min 6A sama dengan 0. A dikali A min 6 sama dengan 0. Maka ada dua solusi, antara A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 6. Oke? Nah, di sini pertanyaannya adalah hasil penjumlahan dari semua faktor positif dari nilai A yang terbesar. Oke? Jadi nilai A terbesar di sini adalah 6. 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke? Maka penjumlahannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6, nilainya sama dengan 12. Oke? Jadi jawaban untuk soal ini adalah 12. Oke teman-teman, sampai sini dulu video part 1. See you on the next video.